Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatannya masih memberikan taufik kepada kita untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang membacakan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui bahwa pengajian kita kali ini adalah pembahasan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dibalut dengan versi yang berbeda. Biasanya kalau orang mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempelajari dari runtutan kejadian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, kemudian nanti diasuh oleh Halimah Sa'diyah di kota Thaif, kemudian beliau berpindahlah ke ibu beliau, kemudian kepada sang kakek, kemudian sang kakek wafat, dan seterusnya sesuai dengan urutan tanggal dan waktu. Tapi pengajian-pengajian kita kali ini dan seterusnya mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengelompokkan sesuai dengan tema besar. Kalau tema kita yang kemarin dan insya Allah sekarang kita bahas adalah tentang rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau bergaul dengan istri beliau, bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bergaul dengan putra ataupun cucu beliau. Itu perlu kita ketahui. Untuk apa? Untuk menjadi bahan pelajaran dari kita. Ternyata, muamalah atau tipe pergaul yang baik itu seperti ini. Jangan-jangan apa yang saya lakukan dengan istri, apa yang saya lakukan dengan anak itu salah, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin panitia bertanya kepada saya, Ustadz, judul kajiannya apa? Saya jawab, pergaulan Nabi dengan anak-anak beliau. Tapi setelah saya cek, ada beberapa poin penting yang masih butuh pembahasan tentang pergaulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istri beliau. Dan insya Allah kita akhirkan pembahasan tentang pergaulan Nabi dengan anak-anak di sesi yang mendatang insya Allah. Mohon maaf Pak. Jadi beda dengan yang di-share sekarang tuh judulnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Pak memanggil istri beliau dengan panggilan yang ada rasa kasih sayangnya, ada sedikit pemanjaan untuk istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak langsung memanggil nama atau memanggil dengan panggilan yang kosong dari kasih sayang, tidak. Beliau itu memanggil dengan panggilan penuh cinta. Ustaz, aku wis manten tua, nih kan? Jenengan udah tua-tua Pak nggih. Pinten tahun Pak? Kepala 5 atau kepala 6? Loh, dikira Nabi itu masih muda Pak ketika itu. Tidak, beliau itu sudah kepala 5 ketika memiliki istri yang namanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi namanya jiwa romantis itu tidak pudar dengan usia, tidak kalah dengan yang masih muda. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya atau berkata kepada Aisyah, istri tercinta beliau, ya Aish, ya Aish. Nah, para ulama menjelaskan, Nabi memanggil dengan kata-kata ya Aish itu bukan seperti ya Aisyah. Kalau ya Aisyah itu nama langsung. Kalau ya Aish itu nama yang ada unsur kasih sayang mendalam dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hada Jibril, ini adalah malaikat Jibril. Yuqri'uki as-salama. Yuqri'uki salama. Mengirimkan salam kepadamu. Maka aku berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan dan rahmatnya Allah juga diberikan kepada malaikat Jibril. Tara ma'a la ara. Engkau wahai Rasul melihat apa yang tidak aku lihat. Oleh karena itu Bapak-bapak, selaku seorang suami yang soleh Pak nggih, suami yang ingin rumah tangganya romantis, rumah tangganya hidup dan hangat itu jangan pelit dengan memanggil nama istri yang baik. Artinya apa? Panggil nama istri atau cara memanggil istri itu dengan panggilan yang penuh dengan cinta. Jangan dengan namanya langsung. Siti, ini gawekan kopi. Nah, seperti itu. Ya kan? Namun itu ente namanya Siti ya. Nah, tidak sengaja. Panggil dengan panggilan sayang misalkan. Izin mboten Pak? Izin wae. Ya jenengan isinan sih. Atau bunda, atau umi, atau bun, atau panggilan lainnya yang ada unsur kasih sayangnya, ya kan? Bukan berarti, oh ini memanggil istri dengan nama ibu, oh berarti dihar, bukan berarti kita sedang mendihar istri, bukan. Panggilan ini tidak diharamkan, apalagi kalau sudah ada unsur kasih sayang, ada unsur pendidikan kepada anak-anaknya. Kalau manggil ibu itu manggil yang halus, umi, bunda, sehingga anak-anak itu ketika manggil ibunya juga dengan panggilan yang halus juga, bukan yang kasar. Kalau seandainya suami di depan anak-anak memanggil istrinya dengan panggilan yang kasar, khawatirnya marwah atau kehormatan seorang ibu itu akan luntur di hadapan anak-anaknya, atau bahkan anak itu bisa ada rasa benci kepada sang bapak. Oh bapak ini kasar karo ibu, ya kan? Baik, jangan sekali-kali memanggil istri hanya dengan nama, terutama di hadapan anak-anak. Apalagi istri itu harus lebih menghormati kepada suaminya. Jangan sampai istri itu memanggil suami langsung dengan nama. Dipanggil dengan panggilan yang pas. Kalau masih muda yo Mas, kalau sudah tua yo Pak atau Kakung, ya kan? Simbah nggih, Mbah Kung gitu kan. Jangan kayak emang bejo mana. Enggak boleh seperti itu. Enggak boleh seperti itu. Itu petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam memanggil dengan panggilan yang baik. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sangat menghargai perasaan istri beliau Sallallahu alaihi wasallam. Menghargai perasaan dengan apa? Ya menghargai apa yang dimiliki oleh istri, Pak. Istri punya barang kesukaan, ya dihargai barang tersebut. Jangan dibuang atau jangan dirusak, kita ikut merawatnya. Nah, ini ada kisah yang lumayan panjang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya bacakan. Kami pernah keluar bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Jenengan perlu ketahui kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu safar, pergi jauh, mesti ngajak istrinya. Dan cara ngajaknya itu diundi, Pak. Nah, ini jenengan nggak usah diundi, Pak. Mau cuma satu. Nggih, Pak, nggih. Diundi. Kertas ditulis ini si Aisyah, ini Zainab, ini misalkan Ummu Habibah, ditulis nanti kocok. Yang keluar yang ikut. Baik. Ketika sampai di daerah Al-Baida, kalungnya Aisyah terputus, ya kan? Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam berhenti untuk mencarinya dan pasukan pun ikut berhenti, Pak. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam mencari kalung tersebut. Padahal ketika itu sedang perjalanan dan tidak ada air ataupun sumber air di dekat mereka, sehingga mereka tidak bisa berwudu kalau mau sholat. Bayangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, wis iki kalung gampang lah engko tuku maning, ya kan? Tidak, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhenti mencarikan kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan pasukan melu goleti kalung, pasukan wong akeh lho, Pak. Goleti, disusur padang pasir, kan dikorek-korek gak ketemu-ketemu. Lalu gara-gara kejadian ini orang-orang pun mendatangi Abu Bakar.
Abu Bakar itu siapa, Pak? Bapak Aisyah, ayahandanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya kan? Ya pantas datang ke ayahnya. Wong ini kelakuan atau perbuatan anaknya ya Pak yang bikin gara-gara ini. Gara-gara Aisyah pasukan nggak jadi jalan, terhambat. Tidakkah engkau tahu wahai Abu Bakar, lihat apa yang dilakukan oleh Aisyah. Ia telah menahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang, sementara mereka tidak berada di dekat sumber air dan tidak ada air bersama mereka. Kemudian Abu Bakar ini datang menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Wes ngomel Abu Bakar, Pak. Ini kamu sambil dicubit-cubit, Pak. Kenapa? Pinggulnya atau niki apa pinggangnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ketika itu Nabi SAW sedang duduk atau sedang tiduran di pangkuannya Aisyah. Aisyah nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya nggak bisa membela diri. Mau membela diri Nabi bangun. Ya kan? Ketika itu besoknya Pak, turun ayat tentang pensyariatan tayamum. Bayangkan. Turun apa Pak? Ayat tentang pensyariatan tayamum. Dan ini sebuah hadiah besar kepada kaum muslimin, syariat tayamum ini. Artinya apa? Walaupun tidak ada air, boleh atau seorang bisa bersuci. Tidak harus ada air, yang penting ada debu. Turun ayat yang berkaitan dengan tayamum. Lalu ada seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhu. Ini seorang Ansor, Pak nggih, datang menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, ini bukanlah keberkahan pertama kali dari kalian wahai keluarga Abu Bakar. Artinya kejadian ini atau turunnya surat yang berkaitan dengan tayamum ini adalah keberkahan keluarganya Abu Bakar, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ternyata Pak, setelah lama dicari nggak ketemu-temu, ya udahlah kita cari di Madinah, cari lagi. Pas untanya Aisyah bangkit, kalungnya nang ngisor unta. Wis diluru angel-angel, ternyata apa Pak? Di bawah. Kan kita sering seperti ini Pak nggih. Luru digoleki kunci motor nang endi yo wala muter-muter nganti mumet jebule neng sak jakete Pak nggih. Wallahu taala alam. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai perasaan istri beliau. Dengan apa? Menghargai apa yang dimiliki oleh istri beliau. Kita lanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperingatkan istri-istri beliau dari dosa kecil, apalagi dosa besar. Diperingatkan tuh dari dosa-dosa kecil. Intinya jangan menganggap remeh dosa. Kita itu sering sekali Pak menganggap remeh dosa. Seolah-olah kita tidak berbuat apa-apa. Seolah-olah dosa itu tidak ada efeknya sama sekali. Ternyata dosa itu punya efek yang besar, terutama dalam hati kita. Kita nggak bisa khusyuk, nggak bisa bermunajat, nggak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu efek dari apa? Dosa. Konektivitas kita dengan Allah itu lemah sekali. Itu efek dosa. Doa-doa kita yang kita panjatkan tidak dikabul, itu juga efek dari dosa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan istri beliau, hati-hati dari dosa kecil, apalagi dosa besar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqaratil a'mal. Aisyah, hati-hati engkau dari perkara-perkara yang dianggap remeh. Dalam riwayat lain, wa muhaqqaratil dzunub, dosa-dosa yang dianggap remeh. Fa innalaha minallahi taliban, itu walaupun kecil itu tetap akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kecil kalau seandainya dilakukan berkali-kali jadi nama Pak besar. Seperti jenengan nyalangi ya bendera 10.000, suwi-suwi sanggo umroh ngibangi 10.000. Pirang tahun nih Pak? Biar jadi 25 juta Pak nggih. Ya kan? Walaupun sedikit, kalau dilakukan terus-menerus itu akan menjadi besar sekali. Dosa kecil apa? Ya selain dosa besar. Gimana? Dosa kecil apa? Ya selain dosa besar.
Dosa besar itu apa? Lah, dosa besar itu para ulama menyebutkan dosa yang ada hukuman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang ada hukumannya langsung di dunia. Hukum had. Contohnya apa? Mencuri, dipotong tangannya. Berzina, kalau masih bujang dicambuk 100 kali. Kalau seandainya sudah berkeluarga dirajam sampai mati. Itu dosa besar. Ada laknat bagi pelakunya. Contoh kalau sekarang Pak di musim Agustusan itu ada hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala semoga melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Tidak boleh seorang laki-laki kok lomba bal-balan, lomba voli nganggone daster. Terus apa? Wedakan pupuran nggo gincu. Mboten parang niku Pak. Khawatir masuk laknat Nabi SAW. Ya kan? Kalau dosa kecil selain itu dan bisa dihapuskan dengan wudhu, dengan sholat, dengan puasa, dengan istighfar atau dengan amalan-amalan kebaikan lainnya. Karena apa? Amalan kebaikan kata Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surat Hud, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Adapun dosa besar itu butuh taubat. Ini kan butuh apa Pak? Taubat. Ini kan. Ada dosa yang dianggap remeh, padahal itu dosa besar. Napa niku? Mengganggu tetangga dengan lisan. Mengganggu apa Pak? Tetangga dengan lisan. Menggibah tetangga. Ini nikmat sekali, luar biasa. Saking nikmatnya 2 jam gibah tidak kerasa. Ngerti-ngerti wes beduk. Waduh, kan nembe wae jegong yo. Dene wes beduk wae. Ayo bubar. Ganggu tetangga dengan lisan. Nabi SAW itu Pak, pernah ada orang curhat kepada beliau SAW mengadukan seorang ibu-ibu. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, inna fulanatan, ada ibu-ibu. Bukan berarti kalau bapak-bapak tidak. Ini masuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Ada seorang ibu-ibu, itu banyak sholatnya. Bukan berarti sholat wajibnya ditambah Pak nggih. Artinya kalau sholatnya banyak, berarti sholat sunnahnya banyak. Sholat malamnya banyak. Banyak puasanya. Sering puasa Senin Kamis misalkan, atau puasa sunnah lainnya. Banyak sedekahnya. Tapi ada satu yang error. Napa niku Pak? Ternyata dia apa? Ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Hanya saja nih ibu-ibu ini, Bu Fulanah itu sering ganggu tetangganya dengan lisan dia yang tajam. Nek ngomong nyelekit. Weruh tanggane tuku barang anyar di omong. Weruh tanggane apa? Tidak lama tidak punya putra, ditanya-tanya terus. Pokoknya Masya Allah sering ganggu tetangga dengan lisannya. Maka Nabi mengatakan dia finnar, rampung dia di neraka. Di neraka. Berarti mengganggu tetangga dengan lisan itu dosa kecil atau dosa besar Pak? Besar. Padahal banyak diremehkan. Nek diloke ya orang terima, nggak bakal terima Pak. Itu fakta Ustaz. Fakta. Walaupun fakta, jangan diomongkan. Lebih baik ditahan lisan dari menghibah tetangga. Kalau ya Rasulullah, orang ini masih lanjut bercerita. Wahai Rasulullah, ada ibu-ibu, dia sholatnya sedikit, puasanya sedikit, sedekahnya juga sedikit. Kalau mau sedekah sedikit aja, nggak banyak-banyak. Tapi dia bisa mengendalikan lisan, tidak mengganggu tetangga. Kata Nabi SAW, dia di surga. Bayangkan kalau ada seandainya Bu, sudah sholatnya sedikit, sedekahnya sedikit, puasanya sedikit, hobinya apa? Ganggu tanggone, ngomong tanggone. Apa kata Nabi SAW? Ya kan? Seperti ini. Ada sesuatu yang berat itu kadang dianggap remeh oleh kita, yaitu dosa. Makanya dengan seorang suami itu harus perhatian dengan istri. Apakah istri suka misalkan lihat film Korea misalkan, gitu? Kan kita diminta untuk menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu tidak hanya untuk laki-laki,
Untuk perempuan juga berlaku. Ini kan. Baik, kita lanjutkan. Nabi SAW tidak malu mengungkapkan rasa cinta kepada istri beliau. Jenengan kapan terakhir kali mengatakan I love you Pak kepada istri? Allah Ustaz, secara kober. Bukan orang kober. Bukan orang kober, jenengan saya bebah. Tahu Pak? Isin wis tua. Nabi loh SAW sudah berumur Pak. Ya kan? Sudah berumur, masih mengungkapkan rasa cinta beliau kepada istri. Istimewa istri-istri beliau di hati beliau SAW. Jenengan tahu seorang istri Nabi SAW yang namanya itu Sofiyah bintu Huyai. Sofiyah bintu Huyai. Ketika mau naik unta, Sofiyah itu perawakannya Pak, itu pendek, tidak tinggi Pak. Itu dibicarakan oleh Aisyah. Aisyah itu pernah berkata seperti ini Pak. Oh Bayi Rasul, Sofiyah itu pendek. Hati-hati. Ditegur oleh Nabi SAW. Wahai Aisyah, kau sudah mengatakan seandainya kata-kata itu dicampurkan dengan air laut, itu berubah. Ya kan? Berubah. Sofiyah karena tidak terlalu tinggi Pak, itu kalau mau naik unta agak susah. Nabi itu SAW jongkok, kemudian menyediakan paha beliau atau lutut beliau untuk dijadikan pijakannya Sofiyah. Tidak malu Pak. Jenengan bukakan mobil untuk istri malu Pak nggih? Arep di mobil Ustaz ya wis lah. Ya kan? Kita mau melayani istri di depan halayak ramai itu malu. Ngambilkan tas istrinya atau bawakan tas istrinya nggih Pak nggih kayak isin. Masuk aku wong lanang gawa tas sing cilik kayak wong bojone Pak nggih. Malah isin Pak. Ini Nabi SAW menyediakan lutut beliau untuk pijakannya Sofiyah ketika mau naik unta. Ini Pak, ada anekdot Pak seperti ini. Biasanya kalau suami membukakan pintu mobil istrinya itu mesti salah satunya tuh baru. Kalau bukan istri yang baru, mobilnya yang baru. Mesti itu Pak. Nah, kita jangan malu Pak menunjukkan rasa cinta kita kepada istri walaupun di halayak ramai, tapi tetap di dalam koridor syariat. Jangan menampakkan kemesraan yang berlebihan di depan umum. Contohnya apa? Mangan bakso, suap-suapan yang warung bakso ya tidak pantas. Atau cuman sayang-sayangan di depan umum itu juga tidak pantas. Tapi kalau jalan gandengan tangan nggak masalah insya Allah, itu wajar. Ya kan? Itu wajar. Contoh lagi Pak, contoh lagi. Ada sahabat Nabi SAW namanya Amr bin As. Amr bin As ini orangnya luar biasa Pak. Sampai dikatakan beliau itu adalah ahli negosiasinya orang-orang Quraisy ketika itu. Nek ngomong itu pinter sekali Pak. Ngomong pinter sekali. Masuk Islam lewat perantara Najasyi, Raja Habasyah. Jadi Amr ketika ada konflik besar di Mekah antara Nabi dan orang-orang Quraisy, Amr tuh memilih untuk melarikan diri ke kota Habasyah. Di sana malah dimarah sama Najasyi. Wahai Amr, kenapa kamu tidak ikut Muhammad? Dia itu benar ikuti. Maka Amr bin As Pak, pulang masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah. Bayangkan tahun 8 Hijriah artinya setelah 21 tahun Nabi berdakwah baru masuk Islam, ya kan? Karena 13 tahun Nabi fase Makkah, kemudian 8 tahun fase Madinah ditambah 13 tambah 8 21 tahun. Baru masuk Islam setelah Nabi dakwah berapa Pak? 21 tahun, lama sekali. Ketika Amr bin As masuk Islam, tidak selang lama Nabi itu menunjuk beliau radhiyallahu anhu untuk menjadi pemimpin perang. Perangnya namanya perang Dhatus Salasil. Ya kan? Dan keistimewaan Nabi itu bisa membuat orang yang dekat dengan beliau merasa dia adalah orang yang paling istimewa. Ya, ini jarang sekali Pak orang punya keahlian seperti ini. Setiap teman itu merasa diperhatikan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipilih menjadi pemimpin perang, padahal di sana masih ada sahabat-sahabat lain yang
mumpuni. Akhirnya Amr bin As merasa agak besar hati, Pak nggih. Jejelah tak takon Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ayun nasi ahabu ilaika? Siapa sih yang paling engkau cintai? Dia berharap jawabannya apa, Pak? Amr bin As, Dia berharapnya seperti itu, Pak. Tapi Nabi itu malah menjawab, Aisyah. Yang saya cintai, yang paling saya cintai adalah Aisyah. Bukan, maksud saya yang laki-laki, wahai Rasul. Kata Nabi SAW, abuha, bapaknya. Kemudian siapa ya Rasul? Kemudian Omar. Kemudian siapa? Nyebutin, Amr gak disebut-sebut. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya dia merasa agak malu. Ada penyesalan, mau ngerti ya orang takon yo. Tapi intinya Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama, Nabi tidak malu untuk mengatakan bahwa orang yang paling beliau cintai adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kedua, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam secara spontanitas ketika ditanya siapa yang paling engkau cintai, beliau langsung menjawab Aisyah. Udah nggak mikir, Pak, karena memang kecintaan beliau kepada Aisyah itu kecintaan yang nyata, nggak dibuat-buat. Kalau seandainya dibuat-buat, pasti mikir dulu, siapa ya? Seperti anak kalau ditanya, apa cita-citamu? Saya mikir, saya bingung berarti, Pak. Ya kan? Kayak kalau anak saya, Mas, kau pengen jadi apa? Pembalap. Loh, kok pembalap sih? Saya juga bingung, Pak. Ini bocah kok cita-cita jadi pembalap? Karena ngapain dia lindek padahal. Oke lah. Ya kan? Nabi SAW ketika ditanya, langsung jawabannya adalah Aisyah. Itu bahwa menunjukkan beliau itu benar-benar cinta kepada istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan ditakoni, Mas Yusuf, kowe sing paling kowe senengi sapa? Bisa mikir yakin siapa yo? Bahkan kadang istri nggak terlintas nomor berapa lah. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu orangnya enak diajak ngobrol, orangnya itu ketika ditanya oleh istri itu mau jawab, menjawab, sehingga istri-istri beliau itu nyaman diskusi dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada tipe suami, bojone iki ora tahu atau istrinya itu nggak pernah ngobrol atau nggak pernah ngobrol hal-hal yang berat. Soalnya apa? Aku nggak tahu kan bapaknya le jawab orang kepenak. Iya kan? Ada seperti itu, Pak? Ada kan? Bapaknya kalau malas ngomong kalau kayak aku mesti disalahkan aku terus lah. Nabi SAW tidak seperti itu. Ya kan? Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang tabi'in, Pak. Beliau bercerita bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha tidaklah pernah mendengar suatu hal yang belum ia pahami, melainkan beliau akan tanya kepada Nabi SAW sampai jelas. Ya kan? Aisyah itu nggak malu kalau tanya kepada Nabi SAW. Suatu hari Nabi SAW pernah mengatakan seperti ini, Pak. Man nuqishal hisab faqad udziba. Barang siapa yang hisabnya itu akan dirinci, detail hisabnya telah di akhirat, wis celaka wong iki. Berarti dia akan menerima siksa. Aisyah masih bingung ini, ya kan? Masih bingung. Wahai Rasul, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu akan mengatakan fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang beriman itu akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kan tetap dihisab. Ya kan? Kok sepertinya ada perbedaan antara hadis Nabi dengan ayat tadi. Maka Nabi SAW itu menjawab, ya kan? Wahai Aisyah, yang dimaksud dengan hisab yang mudah di ayat tadi, surah Al-Insyiqaq ayat 8, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberikan catatan kitabnya dari arah kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Itu hanya al-ardu. Maksudnya apa? Al-ardu itu diperlihatkan amal-amalnya. Nih, kamu telah begini, kamu telah begini, kamu telah begini. Ya kan?
Tapi yang binasa itu siapa? Yang didetailkan hisabnya. Kamu kenapa seperti ini? Kenapa nggak seperti ini? Itu yang akan celaka. Adapun orang yang beriman itu hisabnya gampang. Contoh lagi, Pak. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan, uratan, hurlan." Besok wahai Aisyah, manusia itu akan digiring, dikumpulkan di hari kiamat dalam kondisi apa, Pak? Nyeker, uratan, wudo, hurlan, belum disunat, seperti mereka terlahir di dunia, nggak bawa apa-apa. Aisyah radhiyallahu taala anha langsung tanya, Pak, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Ini serius seperti itu, ya Rasul? Ada laki-laki, ada perempuan, mereka saling melihat, apa enggak malu? Kita malu seperti itu, ya Rasul. Tabiatnya manusia, tabiatnya wanita itu apa, Pak? Kalau terlihat auratnya, malu, ya kan? Ini tabiat asli, fitrahnya, ya kan? Fitrahnya kaum Hawa itu kalau terlihat auratnya malu. Loh, kenapa sekarang nggak malu? Karena sekarang setiap hari mereka menonton orang-orang yang buka aurat, sehingga mengkikis rasa malu. Apalagi kalau sampai mengidolakan orang yang buka aurat, pasti dia ada ingin rasa untuk buka aurat juga. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Aisyah tadi. Ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yahummahum dzalika. Perkara ketika itu, kondisi ketika itu jauh lebih dahsyat dibandingkan seorang mikir apa? Oh, tak delengkai. Enggak. Bahasanya kita, Pak, ora kober mikir sing ora. Ya kan? Jangankan seperti itu, terjadi gempa saja, Pak, orang sudah lupa dengan apa yang dia pakai, lupa dengan kanan kirinya. Ya kan? Yang penting bagaimana dia selamat. Apalagi ini hari kiamat yang kondisinya ketika itu luar biasa mengerikannya. Orang sudah tidak mikir melihat kanan kiri. Ini aurat, ini bukan aurat, ini wanita. Oh, laki-laki melihat wanita tertarik, wanita melihat laki-laki tertarik. Nggak kepikiran seperti itu. Makanya, Bapak Ibu, Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah istri Nabi SAW, karena punya sifat seperti itu, Pak, sifat yang rajin bertanya, maka beliau adalah apa? Perempuan yang paling faqih di umat Islam ini. Siapa? Aisyah. Perempuan yang paling paham agama itu siapa, Pak? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Beliau langsung gurunya siapa, Pak? Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jenengan kalau pengen pinter, gunakan dua rumusnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi itu, pernah ditanya, "Hei Abdullah bin Abbas, kamu kok Masya Allah, ilmu tuh banyak sekali. Tafsir ngerti, fikih ngerti, syair Arab ngerti, pokoknya semua tahu. Kok bisa seperti itu?" Kata Abdullah bin Abbas, "Bilisanin sa'ul wa qalbin aqul." Dengan apa? Lisan yang rajin bertanya kepada para ulama, dan hati yang mau berpikir. Hati yang mau berpikir, lisannya tidak malu untuk bertanya. Ketika sudah mendapatkan ilmu, dia mikir. Itu baru orang akan mendapatkan ilmu. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu punya rasa cemburu terhadap istri-istri beliau, Pak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu punya rasa cemburu kepada istri-istri beliau. Kisahnya dikisahkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi, Pak, dulu ada seorang laki-laki banci, Pak, nggih. Dikiranya laki-laki ini, si banci ini sudah tidak ada ketertarikan dengan aurat perempuan, Pak, sehingga mereka bisa masuk menemui istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam rumah. Ketika Nabi masuk, ternyata si banci itu sedang menceritakan tentang
keindahan tubuh perempuan. Oh, ada si fulanah itu, si ibu ini, si A, fulanah si A. Dia kalau datang dari depan kelihatan seksi, kalau dari belakang juga kelihatan seksi, seperti itu. Cerita. Nabi dengar, wah, berarti si Banji ini masih punya ketertarikan terhadap tubuhnya perempuan. Maka setelah itu Nabi menginstruksikan kepada para istrinya, besok lagi si Banji ini nggak boleh masuk lagi ke rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat ternyata Nabi itu punya rasa cemburu. Jangan sampai auratnya istri itu terlihat oleh orang lain, ya kan? Jangan sampai keindahan istri itu, keindahan tubuh istri dinikmati juga oleh orang lain. Apalagi sampai bocor, jangan, ya kan? Baik, maka kita sebagai kaum muslimin itu ikutilah Nabi kita Muhammad SAW. Hendaknya kita sebagai suami memiliki rasa cemburu kepada istri. Contoh, istri keluar rumah, yo jangan buka aurat. Pastikan aurat istri terjaga. Pastikan aurat istri terjaga. Oh, istri ngobrolnya dengan laki-laki lain, dengan kok kayaknya kebablasan ya, suaranya lembut, sudah hahi dengan orang, dengan laki-laki lain, ya dinasihati, bukannya kok nggak seneng nek, dengan apa? Walaupun tukang sayur ya jangan terlalu terlalu dekat. Nah, boleh seperti itu. Misalkan membiarkan istri kok joget-joget di depan HP, naudzubillah Pak nggih. Dan dalam istilah syariat Pak, ada sudah isa Pak nggih, cepat sekali. Ada istilah dayus. Nah Pak, dayus mungkin jangan ada yang pertama kali dengar istilah ini. Apa itu dayus? Nabi SAW menyebutkan, salah satu qad haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 orang yang telah diharamkan surga untuk mereka. Pertama, mudminul khamr, orang yang kecanduan minuman keras. Yang kedua, wal aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga, wadayus wa huwa alladhi yuqirru su' fi ahlihi. Siapa dayus itu? Orang yang menyetujui adanya keburukan-keburukan, perilaku menyimpang di tengah-tengah keluarganya. Artinya laki-laki ini tidak punya cemburu kepada istrinya, tidak punya cemburu kepada anak perempuannya. Anak perempuan di bawah laki-laki lain, monggo silahkan. Istri yang ngobrol dengan begitu lembutnya kepada laki-lakian, monggo silahkan. Seolah-olah tidak ada masalah. Baik, kita lanjutkan pada adzan Pak. Sudah mau adzan, sedikit lagi insyaallah. Astagfirullah. Allah.
La ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi wa Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita sebentar lagi, Pak. Ternyata yang memiliki cemburu itu tidak hanya Nabi SAW, Allah pun memiliki sifat cemburu kepada kita selaku umat manusia. Dalam sebuah hadis ini hadis yang sahih, muttafaqun alaihi, dari sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Ubadah, dari seorang Ansor, tokoh Ansor yang sangat terkenal sekali. Sa'ad bin Ubadah ini berucap seperti ini, Pak. Dan Sa'ad ini terkenal orang pencemburu. Bukan main-main cemburunya, Pak. Yang dengarkan Pak ini. Mungkin jenengan mengatakan ini terlalu berlebihan. Lau ra'aitu rajulan ma'amra'ati la darabtuhu bisayfi khairu musaffahin anhu. Kalau seandainya saya melihat laki-laki kok bersama istriku, tak penggal lehernya. Ngeri betul, Pak. Ini Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala. Ternyata ucapan Sa'ad itu sampai kepada Nabi SAW. Komentarnya Nabi apa? Ata'jabuna min khairati Sa'ad. Apakah kalian heran dengan rasa cemburunya Sa'ad? Itu juga heran, Pak. Kok ada orang seperti ini ya? Cuma ada laki-laki bersama perempuan, bersama istrinya kok sampai dipukul pakai pedang. Ya kan? Apa kalian heran? Wallahi la ana akhyaru minhu, demi Allah saya itu lebih penjemburu dibandingkan Sa'ad. Kata Nabi SAW apa? Saya lebih penjemburu dibandingkan Sa'ad. Wallahu akhyaru minni, sedangkan Allah itu lebih penjemburu lagi dibandingkan aku. Min ajli khairatillahi harramal fawahish. Karena Allah itu cemburu kepada kita, Allah itu haramkan perbuatan-perbuatan fahisyah. Ma dhahara minha wa ma batan, apa yang nampak dan apa yang tidak nampak. Ya kan? Allah itu mengharamkan zina, mengharamkan muqaddimah atau penghantar-penghantar kepada perbuatan zina. Kan zina itu tidak terjadi ujuk-ujuk. Pasti ada apa, Pak? Pembukaannya, ada pintu-pintunya. Maka Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan kalian dekati perzinahan itu. Lah ini Allah haramkan sesuatu yang berhubungan dengan perzinahan. Yang dilakukan oleh pasangan haram. Kenapa? Allah itu cemburu kepada kita. Baik, ini insya Allah yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan satu atau dua, monggo silakan. Kalau ada, monggo. Insyaallah. Jadi pertanyaan singkat, apakah Nabi pernah berbuat salah kepada salah satu istrinya, kemudian bagaimana sikap istrinya tersebut? Masya Allah. Sebentar. Apakah Nabi SAW pernah berbuat salah terhadap salah satu orang istri beliau?
Saya tak searching dulu Pak nggih di kepala saya. Apakah Nabi SAW pernah berbuat salah kepada salah seorang istri beliau? Tapi kalau minta maaf pernah Pak. Kalau pernah berbuat salah, wallahu alam. Tapi insya Allah beliau namanya apa? Rumah tangga. Bahkan Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah seperti ini Pak. Wahai Aisyah, saya itu tahu kalau engkau sedang ridho kepadaku dan tahu kalau kamu sedang jengkel kepadaku. Artinya Nabi apa? Pernah bikin istrinya jengkel juga. Sebetulnya kalau ada kata-kata seperti ini Pak, rumah tangga tanpa masalah itu kayaknya nggak mungkin. Tidak mungkin. Mau rumah tangganya Nabi aja ada masalah. Tapi yang menjadi perhatiannya bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Yo pernah Nabi SAW pernah berbuat salah kepada istrinya. Buktinya apa tadi? Nabi mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, saya itu tahu kapan kamu ridho kepadaku. Kalau ridho, Aisyah kan mengatakan ketika bersumpah demi Tuhannya Muhammad. Kalau Aisyah radhiyallahu sedang tidak ridho, Aisyah itu mengatakan ketika sumpah demi Tuhannya Ibrahim. Aisyah itu hanya mampu meninggalkan nama Nabi SAW, tapi tidak mau meninggalkan diri Nabi SAW. Berbagai. Jadi pernah. Tapi kalau apakah istri Nabi pernah berbuat salah kepada Nabi? Ya pernah. Bahkan beliau SAW pernah mau menceraikan semua istrinya. Pernah Pak. Dan ini geger semadinah Pak. Geger, semadinah itu geger. Apa? Bahkan ini lebih besar perkara dibandingkan Romawi menyerang Madinah atau Persia menyerang Madinah. Lebih besar dari itu. Apa itu? Nabi mau menceraikan semua istrinya. Gara-garanya apa? Minta uang belanja lebih. Ya kan? Gara-gara apa? Minta uang belanja lebih. Wallahu ta'ala. Bisa kita lanjutkan pertemuan mendatang Pak. Ini sudah mau komat ini. Kalau kita lanjutkan di pertemuan mendatang, mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.